Nah, mari saya ajak saudara untuk masuk ke dalam materi kita malam hari ini ya. Saya flashback dulu ya. Jadi untuk orang-orang seperti kita, orang-orang yang percaya, kepada kita ya dikaruniai untuk percaya, tetapi bukan hanya percaya. Gitu. Rupanya panggilan yang paling mulia itu adalah panggilan untuk menjadi sempurna. Gitu. Di dalam Matius 5:48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus berkata, you must be perfect. Nah, ketika dia berkata begitu, dia sendiri, saudara, Yesus mencapai kesempurnaannya. Sehingga ia menjadi apa? Pokok keselamatan. Dia menjadi pokok keselamatan. Ya. Kepada atau bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, orang-orang yang taat kepadanya itu diberi nama, saudara. Ya, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Gitu. Apa atau apa yang menjadi akibat dari orang-orang yang benar telah menjadi sempurna ini? Mereka adalah penghuni, gitu. Mereka adalah penghuni kota Allah, yaitu Yerusalem surgawi. Rupanya keadaan ini, yaitu sempurna ini, haruslah kamu sempurna. Ini berkaitan langsung dengan Yerusalem surgawi. Itu sangat berkaitan langsung. Jadi, kita bukan hanya menjadi orang-orang percaya, tetapi apa? Harus menjadi orang-orang yang sempurna. Nah, sekarang apanya yang menjadi sempurna? Kalau dikatakan orang benar itu menjadi sempurna, apa saja yang dikatakan menjadi sempurna itu? Nah, ini 3 poin yang kita sudah bahas kan. Saya ulas ulang. Imannya yang menjadi sempurna, ya, imannya yang menjadi sempurna. Kemudian apalagi? Memiliki kedewasaan penuh, ya. Artinya memiliki tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Memiliki tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang ketiga, kita harus juga ya yang dikatakan orang-orang itu menjadi sempurna itu kalau apa, saudara? Kalau apa? Kalau dia menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena orang yang menderita bersama-sama Kristus itu dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang dimaksudkan menderita bersama dengan Kristus ini apa? Kalau Kristus itu adalah hidup kita. Kristus itu adalah hidup kita. Nah, kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus atau Kristus itu adalah hidup kita, ya, maka kalau dia menyatakan diri di dalam kemuliaannya, maka kita bersama-sama akan dimuliakan dengan dia, gitu, ya. Nah, malam hari ini, ya, saya mau masuk ke dalam poin pertama ini, yaitu iman yang menjadi sempurna. Gitu. Nah, saudara, iman itu apa? Hmm? Segala sesuatu yang kita harapkan. Iya. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, Ibrani pasal 11 ayat pertama ya. Ya, jadi komplitnya itu sini gitu ya, dasar dari segala sesuatu yang kita eh, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi dasar yang kita harapkan, bukti yang kita tidak lihat gitu ya. Itu saudara itu pakai kata eh, hypostasis loh gitu. Jadi ketika dia bilang dasar itu hypostasis gitu. Artinya realitas konkret gitu. Sesuatu realitas sesuatu yang konkret gitu, realitas yang konkret. Kan ada realitas yang abstrak gitu. Ada realitas yang abstrak. Contohnya apa? Realitas yang abstrak. Cerita dongeng gitu. Sorry, realitas yang abstrak itu gini. Realitas abstrak itu adalah seperti malaikat gitu. Real nggak malaikat itu? Ada, tapi abstrak kan gitu. Nah, iman itu realitas yang konkret. Artinya saudara dan saya bisa mengalami iman itu gitu ya. Nah, iman itu timbul dari mana? Bagaimana supaya kita memiliki iman?
Pendengaran akan firman Kristus. Nah, ya, Roma pasal 1 ayat sorry. Roma pasal berapa? 4 ya, ayat yang ke-7 4:17 ya. Hmm? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Roma 10. Ya. Ya, Roma 10 ayat 17 kan gitu ya. Jadi dari pendengaran akan firman Kristus. Menarik ya. Pakai firman Kristus gitu. Ya, iman. Nah, jadi bicara dia tuh konkret, realitas yang konkret gitu. Nah, iman ini percaya, kan percaya. Saudara dan saya percaya. Tapi percaya itu adalah apa? Pemberian rupanya, bukan perbuatanmu. Gitu. Itu menarik kan? Nah, jadi orang benar itu dibenarkan oleh iman. Makanya Roma pasal 1 ayat 17 katakan orang-orang benar itu hidup oleh iman. Artinya apa? Dia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Orang benar itu hidup oleh iman. Artinya apa? Dia hidup bertolak dari iman. Jadi nggak mungkin orang itu dibilang orang beriman kalau apa? Nggak mungkin orang itu dikatakan orang benar kalau dia tidak hidup di atas iman. Nah, iman yang percaya ini tidak boleh dan tidak boleh statis gitu. Tidak boleh itu berhenti di situ. Karena memang itu kan pemberian Allah gitu. Yesus memanggil saya dan saudara untuk menjadi sempurna. Nah, orang yang sempurna, orang benar yang menjadi sempurna, itu adalah imannya yang menjadi sempurna. Nah, apa yang membuat iman orang menjadi sempurna? Itu yang malam hari ini kita akan bahas ya. Ada 1 jam cukup lah ya. Yakobus pasal 2 ayat 22 bagian B. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, kata perbuatan di sini dari kata energeia atau energon. Jadi sesuatu yang dikerjakan. Nah, ya. Jadi oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jadi sekarang saudara bisa bayangkan ya. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Coba cerna kata-kata ini. Bukan oleh perbuatan baik kita diselamatkan. Kamu diberikan kasih karunia, itu pemberian Allah, bukan hasil perbuatanmu. Itu pemberian Allah. Bukan karena perbuatan kamu diselamatkan. Tetapi rupanya bukan hanya selamat yang Allah mau dari kita, tetapi apa? Tetapi kita diinginkan untuk serupa dengan anaknya. Ya. Dan anaknya yaitu Yesus Kristus berkata, haruslah kamu menjadi sempurna. Jadi orang benar memang hidup bertolak dari iman. Itu iman yang mana? Iman percaya. Bukan karena hasil perbuatan, tapi itu pemberian Allah. Oke, tangkap dari situ ya. Tetapi orang benar bukan hanya hidup bertolak dari iman, tetapi hidup terpimpin kepada iman. Iman yang mana? Iman yang menjadi sempurna. Gitu. Karena iman yang menjadi sempurna itu yang membawa kepada kita menjadi sempurna, gitu ya. Ya. Kita oleh iman yang sempurna kita dibawa kepada kesempurnaan. Nah, apa yang membuat iman kita menjadi sempurna? Nah, saudara, Yakobus pasal 2 ayat 22 berkata, perbuatan-perbuatan itu, ya oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, mari kita belajar 3 hal malam hari ini mengenai itu. Hal-hal seperti apa sih yang membuat iman itu menjadi sempurna? Menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru. Sudahkah kita bereskan semua dosa dalam diri kita untuk dapat mengambil bagian dalam kekudusan Bapa? Ini pertanyaan, saudara. Jadi sekarang ya, kalau kita ingat nih kata-kata Yesus berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus screening. Tahu saudara screening? Screening itu difilter gitu. Screening itu ditampih gitu. Saudara mulai menyisir gitu. Hal-hal apa aja? Ada 3 hal malam hari ini. Pertama apa? Sudahkah kita
itu membereskan semua dosa dalam diri kita gitu. Jadi kita harus melihat kembali, kita harus men-screening, adakah sesuatu yang masih kita terbiasa hidup di dalamnya gitu. Terbiasa hidup di dalamnya, adakah natur dosa yang kita terbiasa hidup di dalamnya? Ini kita harus apa? Kita harus bereskan gitu. Harus kita bereskan hari demi hari. Nah, ini adalah proses yang dimaksud apa? Menjadi manusia baru. Pertama tadi kita menjadi apa? Ciptaan yang baru. Kan ciptaan yang baru itu status. Bukan lagi kepemilikan kuasa kegelapan, ya, menjadi orang-orang durhaka. Tapi kamu sekarang dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Kristus yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru, gitu. Ya, tetapi untuk menjadi sempurna, untuk membuat iman kita menjadi sempurna, kita harus terus-menerus diubahkan menuju kepada menjadi manusia baru. Gitu, ya. Nah, manusia baru kita berangkat dari paling bawah, saudara. Gitu. Mengenai apa? Mengenai sudahkah kita membereskan dosa di dalam diri kita? Ada nggak yang masih tertinggal gitu, yang kita pelihara? Ini beda, saudara ya. Jadi ada orang yang terus tinggal di dalam dosa itu, nggak mau meninggalkan itu. Ya. Yang kedua, apa yang membuat iman itu menjadi sempurna? Memiliki satu fokus, yaitu apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Pertanyaannya, masihkah ada kesenangan lain yang membahagiakan kita gitu, selain Tuhan dan kerajaannya? Nah, ini penting, saudara ya. Jadi apa yang membuat iman kita semakin menjadi sempurna? Ketika kita semakin memiliki satu fokus dalam hidup, yaitu mata yang tertuju pada Yesus. Ya. Apa yang dimaksud mata yang tertuju kepada Yesus? Kita melihat kehidupannya, kita melihat jejak-jejak hidupnya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan. Nah, mengenai kata keputusan, masihkah ada kesenangan lain, keputusan lain untuk mengikuti kesenangan lain yang membahagiakan kita selain daripada Tuhan? Gitu. Semakin kita memiliki satu-satunya kesenangan kita adalah Tuhan, saudara, ya, iman kita semakin sempurna. Pasti saudara bisa rasakan itu, ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya, ya. Yang terakhir, punya satu tujuan, ya. Punya satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Ya, kita tidak memiliki lagi motivasi hidup yang lain kecuali menjadikan Tuhan harta satu-satunya dan hidup hanya bagi Tuhan satu-satunya. Saudara ya, jadi motivasi hidup kita. Saudara bisa bayangkan itu ya. Kita bisa saja, saudara ya, mata tertuju pada Yesus, tapi pingin membangun pavilion di sini, tidak pingin pindah dari sini, gitu. Terbelenggu oleh kehidupan di sini. Apalagi kalau saudara diberkati dalam tanda kutip ya, quote unquote bless gitu. Saudara diberkati. Saudara kehidupannya itu uh, apa namanya ya, lancar gitu. Kehidupannya itu tidak ada hambatan yang berarti gitu. Saudara mencapai ya pencapaian-pencapaian yang signifikan di sini. Punya ini gitu ya. Dapat menikmati ini, dapat menikmati ini. Saudara tidak ingin pindah dari bumi ini. Itu iman saudara tidak menjadi sempurna. Ya, coba ya, saudara uji itu. Tapi itu ujian terakhir itu. Itu ujian terakhir. Saudara kalau bayangkan gradasinya tadi menjadi baru, menjadi manusia baru. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ya, menjadi manusia baru. Yang kedua, setelah itu kan muncul yang namanya pencobaan, kan?
godaan, kenikmatan dunia ini. Muncul kan pilihan-pilihan gitu. Ya. Tawaran-tawaran. Saudara sudah mulai nih apa, memisahkan diri, gitu. Memisahkan diri itu dari hidup yang lama. Saudara mencoba memisahkan diri, mencoba untuk memaksa diri untuk melupakan segala sesuatu kehidupan yang lama, kehidupan yang kosong itu, tak punya arti itu. Mulai masuk ke dalam hidup yang dikenan oleh Tuhan, gitu. Nah, setelah itu pasti saudara akan menghadapi yang namanya ujian iman, gitu. Ya, ujian iman. Dan itu bicara mengenai apa? Kenikmatan-kenikmatan. Ada kesenangan-kesenangan yang ditawarkan kepada saya dan saudara, gitu. Nah, mata tertuju pada Yesus. Satu fokus, gitu. Bagaimana Yesus memilih untuk apa? Melakukan, memutuskan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Tidak lagi melihat kesenangan-kesenangan yang lain, gitu. Ya. Yang terakhir, ada orang yang kemudian beres dalam hal itu, tapi karena lancar kehidupannya di sini, tidak menemukan rintangan aral yang melintang, gitu kan? Dia ingin di sini karena anak cucuku di sini, keluarga besarku di sini, aku punya banyak di sini, semua ada di sini. Aku tidak mau pergi dari sini. Ya, seperti orang kaya itu, ya, apa katanya? Dia berkata kepada hartanya, ya, yang tertimbun katanya kan, ya, nikmatilah, gitu ya. Kemudian suara kebenaran itu berkata kepada dia, hari ini juga nyawamu akan diambil daripada. Ya, jadi tidak sempurna, saudara. Ya, ketika kita tidak memiliki apa? Satu tujuan, ya, yaitu panggilan surgawi. Kita selalu ingin untuk apa? Untuk merindukannya. Eh, Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Itu final, eh, apa ya saudara ya? Itu adalah seperti penyucian terakhir itu. Ya, itu penyucian terakhir. Itu ketika orang tuh benar-benar ingin melabuhkan hatinya ke satu tempat yang lain, gitu. Tidak di sini. Nah, saudara kalau lihat tiga gradasi ini ya, begitulah iman kita bisa menjadi sempurna. Kalau kita larut, tenggelam, rutin di dalam memiliki irama kehidupan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Gitu. Dituntun kepada apa? Kepada satu dinamika kehidupan, satu rutinitas, satu irama kehidupan dengan hal-hal tiga poin ini. Menjadi manusia baru, satu fokus mata tertuju kepada Yesus, satu tujuan yaitu panggilan surgawi. Ya, saudara bisa tangkap itu ya? Oke, mari kita lihat satu persatu. Iman kita menjadi sempurna kalau kita menjadi manusia baru. Apa saja di dalam kehidupan ini ya yang kita bisa eh, programkan gitu loh, saudara ya. Ya. Nah, sudahkah kita bereskan semua dosa dari diri kita? Roma pasal 6 ya, ayat yang ke-19 dan 22 saya ringkas di sini ya. Bagian B berkata, demikian hal kamu sekarang, ya, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika kita katakan sudahkah kita membereskan semua dosa, kita cek sudahkah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Tadi siang ya ada diskusi teman-teman, orang itu sambil sedih gitu ya, dia bilang gini, saya mau bertanya, kenapa sampai bisa ya? Gereja mula-mula yang ada di Yerusalem itu sampai hilang tidak ada jejaknya. Dia bilang gitu, saudara. Saya sedih aja gitu, dia bilang. Saudara, kemudian
orang ini mendapat respon yang menurut saya luar biasa. Apa yang engkau rasakan itu berlebihan dan tidak punya makna. Karena apa yang kau rasakan itu melekat kepada hal yang kelihatan yang sementara di sini. Hal yang kelihatan dan sementara di sini. Sementara yang dimaksudkan dengan orang percaya atau yang dimaksudkan dengan gereja itu, ya. Jadi gereja mula-mula itu katanya udah tidak ada gitu, ya. Dia sedih gitu. Kenapa sampai Tuhan membiarkan itu hilang gitu? Kan harusnya bertahan gitu kan. Direspon dengan begini teman-teman, bahwa enggak, yang penting yang dimaksudkan gereja itu bukan gedungnya, tetapi kita orang-orang percaya. Yang menurut saya menarik adalah begini, bahkan kau orang percaya, bahkan kamu orang percaya, katanya gini, lebih baik satu matamu ini dicungkil keluar daripada utuh masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Daripada utuh masuk ke dalam neraka gitu. Menarik ya. Jangankan gedung gereja, tubuhmu katanya lebih baik tidak utuh daripada masuk, ya, masuk, ya, lebih baik tidak utuh bisa masuk ke dalam kerajaan surga daripada utuh masuk ke dalam neraka gitu. Sudah bisa nangkap kan gitu. Jadi kalau kita dikatakan iman kita menjadi sempurna, itu bicara mengenai apakah dosa itu beres dalam hidup kita. Apakah kita sudah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, karena lebih baik engkau tidak sempurna anggota tubuhmu masuk ke dalam kerajaan daripada utuh masuk ke dalam neraka. Karena kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, gitu ya, saudara, kita akan dibawa kepada pengudusan kita. Nah, ayat 22-nya ini menarik ya, saudara. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, saudara, dimerdekakan itu pasti oleh kebenaran, kan? Dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, yang dimaksud hamba Allah ini adalah hamba kebenaran, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pasti kan, saudara? Jadi rupanya pengudusan itu beranjak atau berawal dari apa? Dari ketika kita apa? Ketika kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Gitu. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi jelasnya. Nah, teman-teman, ya. Ini adalah, ya. Ini adalah, ya, cara untuk membuktikan kemurnian dari iman kita, ya. Cara untuk membuktikan kemurnian iman kita. Orang benar itu hidupnya bertolak dari iman, ya, pasti bertolak dari iman. Iman yaitu percaya, ya, percaya kepada Kristus. Tetapi untuk membuktikan kemurnian imannya itu harus menjadi sempurna. Itu. Nah, bagaimana cara membuktikan kemurnian imannya itu? Itu harus diuji, saudara, ya. Dikatakan di sini yang diuji kemurniannya dengan api, gitu. Nah, saudara, kalau iman kita diuji kemurniannya, bagaimana cara menguji kemurniannya? Pasti dengan cara ini. Bagaimana, sejauh mana kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi hamba kebenaran. Karena, saudara perhatikan, kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita ini menjadi hamba kebenaran, maka pikiran dan sebenarnya bagaimana itu terjadi pasti berawal dari apa? Dari jiwa kita, dari pikiran dan perasaan kita. Tidak mungkin kita memutuskan sesuatu kalau itu tidak dari pikiran. Tidak mungkin kita melahirkan satu kehendak kalau tidak dari pikiran dan perasaan kita, gitu. Kalau tidak dari jiwa kita. Makanya dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi iman itu sesungguhnya, iman itu sesungguhnya ingin membawa supaya jiwa kita ini diselamatkan, gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah
dari kita memutuskan gitu ya. Jiwa ini pasti yang memutuskan untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi hamba kebenaran. Nah, saya stop dulu di sini ya, saudara ya. Masih ada slide berikutnya. Tapi saya stop di sini. Saudara perhatikan ini ya. Setiap yang kita katakan, itu yang kita setiap yang kita pikirkan itu yang akan keluar dari diri kita. Apakah itu perkataan atau merupakan tindakan. Apa yang kita pikir itu yang kita akan katakan atau kita itu yang akan menjadi tindakan kita. Nah, apa yang kita pikirkan ini, saudara, itu adalah bagian dari jiwa. Adalah bagian dari jiwa. Nah, pikiran kita ini adalah battlefield atau tempat peperangan gitu. Apa yang menjadi keputusan kita? Jadi ketika kita katakan saya mau A, saya mau B, saya mau C, itu dari pikiran kita. Gitu. Itu keluar dari apa? Kehendak kita, apa yang kita mau. Gitu. Itulah jiwa kita. Jadi ketika jiwa kita ini ketika jiwa kita ini memiliki irama yang satu dengan pimpinan daripada Roh Kudus yang mengatakan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, maka pasti tindakan-tindakan kita yang terimplementasi melalui anggota-anggota tubuh kita itu akan menjadi hamba kebenaran. Jadi tidak mungkin nih saudara bilang saya menyerahkan anggota tubuh saya ini menjadi hamba kebenaran kalau tidak berawal dari pikiran. Gitu. Kalau tidak berawal dari jiwa, gitu. Kalau tidak berawal dari jiwa. Jadi, ya, saudara, itulah pentingnya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Setiap malam nih kita tahu kan pengetahuan akan kebenaran. Tetapi, saudara, pengetahuan akan kebenaran ini itu hanya akan bisa menjadi hamba, ya. Ingat ya, kita bisa memiliki pengetahuan akan kebenaran, tetapi yang menyebabkan kita menjadi hamba kebenaran adalah apa? Adalah tindakan yang nyata dalam perbuatan kita. Gitu. Dan itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang diulang-ulang tiap hari. Sehingga menjadi apa? Menjadi irama hidup kita. Menjadi rutin dalam hidup kita. Ya. Menjadi irama dalam hidup, menjadi rutin dalam hidup kita. Gitu. Saya mau ajak saudara baca ayat ini nih ya. Ada ayat yang bagus mengenai manusia baru ya. Di dalam Efesus ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Ya, coba saudara perhatikan ya. Mungkin bagus nih kalau tapi saudara lebih baik perhatikan ya. Nanti saya tanyain. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Menarik ya saudara ya. Jadi ini dia berkata, Paulus berkata kepada orang-orang yang sudah percaya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi ini tuh, ya, kedegilan hati itu bebal kan, gitu. Tidak mau. Wah, ini jadi ini ya. Jangan dilewatkan ini ya. Pak Tadus mungkin bisa lihat ini ya. Dan teman-teman yang ini kan kita ini kan eksklusif ini ya. Discipleship ini kan eksklusif. Eksklusif itu artinya kita ini grup yang tertutup sebenarnya kan. Terdiri dari orang-orang yang sudah tertentu gitu kan. Kedegilan hati itu kalau udah tahu kebenaran tapi terus melawan kebenaran. Itu kedegilan hati. Terus saudara ikut-ikut like kedegilan hati itu parah juga itu.
artinya nggak punya sensitivitas. Itu real loh teman-teman. Refleksi diri kita, ya. Jadi tadi itu bahasanya susah, bahasanya itu tidak mudah tadi itu dimengerti kan? Tidak mudah. Saudara bisa bayangkan ya, dibilang kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jiwanya selamat. Itu rupanya jadi tujuan iman. Ini gimana nyambungnya nih? Ruwet kan kalimatnya kan? Buat sederhana. Rupanya tindakan kita itu muncul dari pikiran. Keluar bisa melalui mulut, bisa melalui tindakan. Kalau tidak bicara kan, misalnya pakai jari. Saudara kalau ikut, ya, ikut nih saudara, ya, seolah-olah meres. Enggak kan gini nih. Kan itu tidak. Nih, kalau saya tidak suka sesuatu, enggak mungkin saya langsung kasih love gitu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Yang mungkin saya lakukan gini ya, yang mungkin saya lakukan tuh saya hapus itu. Kalau saya admin, saya hapus. Ini contoh sederhana ya. Ini kan makanya saya bilang tadi kita itu kan grup yang eksklusif ini. Artinya inilah hidup jemaat itu. Saudara nanti kalau masuk ke saya bilang sempurna itu bukan hanya iman yang sempurna tapi kepenuhan di dalam kesatuan iman. Ini yang saya mau ngomong ini kesatuan iman ini. Saya sedang ngomong kesatuan iman nih. Bahwa Kristus itu mencapai kesempurnaannya itu yang dimaksud kepenuhan Kristus itu kalau bicara dalam jemaat. Jemaat satu dengan yang lain gitu. Yesus itu membagi hidupnya, bukan hanya membagi hidupnya ya, meregangkan nyawanya kan gitu. Artinya memang bukan kepentingannya dia, orang lain. Nah, kepenuhan Kristus itu bicara mengenai kesatuan iman di dalam jemaat. Gitu. Itu adalah itu adalah cara untuk menjadi sempurna gitu. Itulah cara untuk menjadi sempurna. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 20 itu dikatakan, kamu telah datang kepada jemaat anak-anak sulung. Gitu. Kan? Dibilang jemaat anak, kumpulan yang meriah, jemaat anak. Jadi jemaat Allah Allah secara konsisten bicara dengan Yeskel, Yesaya, Yeremia, Daniel bicara mengenai umatku, gitu kan? Umat. Nah, itu kesatuan. Nah, kita ini eksklusif. Kalau nggak salah Pak Anton pernah bahas mengenai apa ya? Komunitas Kristen ya. Kalau nggak salah ya. Pernah ya. Nah, jadi komunitas Kristen itu saya menarik gitu. Itu adalah salah satu elemen untuk menjadi sempurna. Gitu. Nggak mungkin nih ya, orang itu dibilang sempurna, sementara dalam satu jemaat, ada orang yang bilang, enggak, aku tahu, dia itu main diam-diam di belakang pintu dapur. Kira-kira gitu ya. Ya. Dia itu main-main di belakang pintu dapur, seolah-olah tidak ada yang tahu. Gitu. Ya. Ya kan gitu. Nggak mungkin kan? Nah, makanya memang jemaat gitu. Iman yang orang benar yang menjadi sempurna itu pasti terhubung, terasosiasi, terkoneksi dengan orang lain oleh orang-orang benar yang lain. Nah, saudara mau connect kemana? Mau connect sama orang-orang benar yang degil hatinya? Ini pasti saudara nangkap yang saya maksud ini. Kan gitu. Itu sederhana. Kan tadi itu ruwet loh. Saya tahu ya. Itu tidak mudah dimengerti tadi itu ya. Ya. Tidak mudah, tapi itu kan ini kan mudah kan dimengerti gitu. Ini mudah dimengerti. Makanya saya pas baca tadi Efesus pasal 4 itu saya bilang, "Oh, bagus ini dibahas ya." Karena kan teman-teman manusia baru, Pak. Apanya yang baru nih? Rambut baru kok atau kan apa yang baru? Nah, rupanya ya Alkitab memberi kita eh, apa eh, firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan yang kita bisa jadikan menjadi apa? Kekuatan ya, menjadi sumber kekuatan. Kita lanjut ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi yang saya mau ngambil di sini itu ya. Ini
janganlah lagi, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saya lanjut ya saudara supaya saudara semakin yakin mengenai hal itu, cerita itu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Siapa yang ngerti angkat tangannya? Iya, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Saudara mendukakan Roh Kudus kalau saudara ragu-ragu. Iya benar nggak? Saudara mendukakan Roh Kudus. Firman itu berkata, apalagi kalau kita udah dibilangin gitu ya, harusnya bilang, amin Pak gitu. Kenapa kalau saudara bilang amin? Itu batin itu bicara kepada dagingmu, kepada anggota tubuhmu. Karena apa? Yang anggota tubuh itu berusaha melawan balik kan? Tahu kan? Ya. Roma pasal 7 kan, dia berjuang melawan hukum-hukum lain yang ada dalam daging itu berjuang melawan. Jadi gimana caranya kamu? Iya kamu lawan balik. Caranya apa? Deklarasi. Deklarasi. Wah, nanti baca ulang ya Efesus pasal 4 itu. Ya. Jadi saudara tahu Efesus itu pusat. Itu pusat pemberitaan ya sebenarnya. Di sanalah Paulus itu buat ya eh, Gamaliel itu. Gamaliel itu gurunya Paulus itu membuat pusat pendidikan setiap orang yang mau mengetahui mengenai kebenaran. Tetapi kepada orang-orang Efesus dia bilang jangan kamu hidup seperti orang-orang yang dahulu gitu. Ya. Yang menarik tadi ayat yang ke-19 itu teman-teman ya. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dusta yang mana lagi yang saudara tidak akan akui? Kok ngomongnya kayak gitu? Ini teman-teman, setiap saya membawakan firman itu, saya berusaha firman itu tuh seperti cermin, gitu, ya, seperti cermin. Ya, cermin itu artinya cermin itu sebenarnya nggak mendakwa kita. Kita sendiri yang lihat muka di depan, terus kita lihat. Gitu. Ini teman-teman jangan terlalu terintimidasi ya mengenai apa, mengenai satu keadaan atau apa. Lihat ke depan, lihat ke depan, ya. Setiap firman yang saya sampaikan itu selalu pasti mengarah ke depan. Karena apa? Bapak itu tidak mau ada yang binasa. Apalagi kita manusia, apalagi kita sebagai hambanya Allah kan gitu. Kita pasti memberitakan sesuatu itu pasti arahnya ke depan. Jadi ketika dikatakan bahwa kita iman kita itu disempurnakan oleh perbuatan, perbuatan yang seperti apa? Nah, kita dapat cermin ini daripada firman gitu. Daripada firman. Firman yang memberikan kita refleksi tentang diri gitu. Bahwa iya ya, kalau sampai saya sendiri gitu kan hidup dalam penuh dengan hawa nafsu dan kecemaran atau jemaat-jemaat atau orang-orang benar saya lihat demikian, maka teguran ini sampai kepada saya atau orang lain itu. Dan itu kita sedang menuju kepada apa, saudara? Kepada kehancuran atau kebinasaan. Kita sedang menuju kepada sesuatu di mana kita tidak akan pernah tahan uji kalau satu saat nanti Tuhan itu datang kan. Kita akan terbakar. Kita akan mengalami kerugian kan gitu. Ya. Kita lanjut ya. Tetapi kamu bukan demikian. Wah, angkat tangan dulu dong yang merasa. Tetapi kamu bukan demikian. Iya, loh, nggak berani angkat tangan, merasa terdakwa. Tetapi kamu bukan demikian. Oh, ini makanya saya bilang firman itu kan kebetulan aja saya yang sampaikan itu cermin buat refleksi diri kita. Saudara ingat nggak tadi malam saya bilang, semakin kita rindu untuk memiliki refleksi tentang diri kita, itu ciri kita itu sedang menyempurnakan iman kita. Kita itu adalah satu indikator kita sedang menjadi
orang yang disempurnakan. Kalau tidak, mustahil. Bagaimana mungkin? Ya, orang yang namanya naik kelas, kualifikasinya semakin naik satu tingkat. Saya senang sekali ayat Efesus 4 ayat 17 itu ya. Itu menggambarkan sesuatu tatanan yang sangat bagus. Dikatakan bahwa kesatuan iman, kemudian sampai pada kedewasaan penuh, terus yang di atasnya dikatakan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bagaimana kita bisa sampai pada tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus? Hanya satu caranya. Kita selalu memiliki kerinduan untuk memiliki refleksi tentang diri kita. Di mana kita sekarang? Gitu kan? Nah, puji Tuhan ya, cermin itu ada di depan kita, yaitu firman Tuhan sendiri. Jadi kita itu nggak ada istilahnya guilty feeling ya. Tidak tidak apa istilahnya? Kita tidak apa ya istilahnya itu? Itu tuh tidak perlu baper. Ya. Kita nggak perlu baper kan? Gitu. Karena ini kebenaran yang bicara ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ah, luar biasa. Duh, saya nggak apa ya? Saya nggak tega melangkah lebih jauh. Kamu tidak demikian karena kamu sudah mengenal Kristus. Jadi mata itu tertuju pada Kristus gitu loh, ya. Kan gitu. Kita harus lihat hidupnya selalu begitu. Inilah yang membuat pemimpin muda yang kaya itu berbeda dengan apa? Dengan kamu yang katanya apa? Yang kamu dihadiahi hak-hak kerajaan. Karena dia pusatnya kepada perbuatan baik di mana apa? Di mana sesuai dengan hukum Taurat, kepada tulisan pada loh batu yang memimpin kepada kematian. Wah, saudara coba mengerti itu. Itu firman Tuhan ya. 2 Korintus pasal 3 ya. Tulisan pada loh batu yang memimpin kepada kematian. Bukan katanya, kamu adalah apa? Pelayanan dari perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dimeterai dengan darah Kristus. Gitu. Yaitu apa? Roh yang menghidupkan. Gitu. Karena roh itu ada di dalam kamu. Gitu. Makanya saudara jangan ragu-ragu kan. Kalau ada firman yang benar-benar menguatkan saudara, saudara deklarasi. Paling tidak dengan kata, amin. Gitu. Kenapa? Itu akan fight back. Akan menantang balik. Ya, balik. Akan apa? Akan hukum-hukum lain yang ada dalam anggota tubuh. Ya. Karena kamu telah mengenal Kristus. Ya. Kamu tidak demikian. Ya. Katakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Masih jauh nih, tapi enak ya saudara lihat ayat-ayatnya ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Nah ini ya. Jadi kamu telah mengenal Kristus itu dikatakan kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Wah, kurang apa sih saudara? Saudara sudah kenal bagaimana dia ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Diulang nih kalimat yang di atas tadi saudara. Harus meninggalkan manusia lama. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Itulah manusia lama. Harus menanggalkan. Jangan hidup lagi katanya. Ya. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jangan lagi katanya. Supaya kamu supaya apa? Nah ini saudara ya. Jadi jangan hidup lagi, harus menanggalkan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran. Ini menarik kata-kata di sini. Jadi rupanya kita itu dibarui bukan hanya dalam pikiran, tetapi di dalam roh. Roh kita juga dibarui. Nah, saudara tahu ya, di dalam diri kita ini ada roh kita kan roh manusia dan ada roh Allah, yaitu Roh Kudus kan. Nah, dia akan menuntun roh manusia kita ini untuk semakin seirama dengan tuntunan roh Allah ini, gitu ya. Jadi, roh kita akan semakin dibaharui sampai saudara bisa membedakan roh, gitu, memiliki karunia untuk membedakan roh, ya. Kita lanjut ya. Oke, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
dan mengenakan manusia baru. Nah, jadi sampai ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, yang saya suka di sini ini, Saudara. Di dalam kebenaran dan apa? Kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada istilah kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kekudusan yang sesungguhnya itu ketika kita mengenakan manusia baru, ya. Nah, coba lihat ya ayat 25 nih sampai terakhir ya. Karena itu katanya apa? Buanglah dusta, ya. Jangan tipu-tipu lagi, gitu ya. Buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara tahu ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Kita itu dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan kita mencobai kita. Kalau keinginan itu dibuahi oleh iblis, baru jadi dosa. Gitu, ya. Jadi janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan. Untuk apa? Membuahi keinginan itu. Contoh nih, kita baru ngomong gini, tahu nggak? 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 Baru ngomong gitu kita udah sadar. Aduh, Roh Kudus bicara. Kau tak perlu tahu. Kau pun tak perlu tahu. Apalagi kau kasih tahu orang gitu. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Kau pun tak boleh tahu. Apalagi kasih tahu orang. Di situ jangan kasih kesempatan iblis membuahi. Gitu. Di situ stop bikin. Kamu tidak demikian. Kamu telah mengenal Kristus. Gitu. Kamu telah jangan lagi seperti hidup yang lama. Kamu harus menanggalkan manusia yang lama. Ya, oke. Menarik loh. Ketika kita masuk dalam detail gitu tuh, kita jadi tidak terlepas dari konteks yang sesungguhnya ya. Ini yang dikatakan perbuatan-perbuatan itu menjadikan iman itu jadi sempurna, gitu ya. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini menarik ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini udah bagian-bagian terakhir. Jadi seluruhnya ini pasti ada, ketika kita menjadi manusia baru, maka ada roh, ya. Kita dibarui di dalam roh ini pasti oleh Roh Kudus. Dia berbicara di dalam diri kita. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Kamu dengarkan apa yang dia katakan itu kan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, perbuatan-perbuatan seperti itu bukan merupakan buah-buah roh saja, bukan. Bukan hanya merupakan ucapan syukur saja, bukan. Tetapi itu cara untuk supaya iman saya dan saudara menjadi sempurna, gitu. Itulah cara satu-satunya, gitu. Supaya iman kita menjadi sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi sempurna, gitu. Mari kita baca ayat yang bagian terakhir nih ya di malam hari ini ya, sebelum kita selesai. Segala sesuatu itu teman-teman, ya, segala sesuatu itu yang ada di sekeliling kita itu merupakan ujian terhadap iman kita. Dia merupakan ujian. Jadi kita harus melihatnya dari dua hal. Pertama adalah, ya, kita tinggalkan manusia lama, ya, kemudian hidup dalam apa? Di dalam roh dan pikiran yang terus dibaharui. Yaitu apa? Mengenakan manusia baru. Tetapi realitasnya adalah di sekeliling kita jangan beri kesempatan kepada si iblis. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus dibawa ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Dan firman Tuhan berkata itu untuk memurnikan imanmu.
Jadi iman yang dimurnikan lah yang bisa menjadi sempurna. Gitu. Mari kita baca ya mengenai tulisan iman itu ya di dalam 1 Petrus ya pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 12. Saya baca komplit supaya kita dapat pesannya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, ini kalimat ini saja saudara sudah kayak apa ya saudara ya, merecharge balik saya dan saudara bahwa you are new creation in God ya. Untuk menerima ini saudara ya, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini yang saya bilang harta surgawi. Ya, ini yang saya bilang harta surgawi. Ya, satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu, wah, itu kamu yang dipelihara dalam apa? Injil, di dalam kekuatan Allah karena iman. Sementara kamu menantikan, jadi kita ini menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara bisa bayangkan nggak? Jadi kita ini menantikan keselamatan yang telah tersedia. Itu kan yang disebut modal, itu yang disebut arabon, itu yang disebut uang muka gitu. Arabon, itu yang disebut jaminan gitu. Tapi katanya apa? Kita menantikan sesuatu yang sudah tersedia. Berarti ada sesuatu yang ada di antaranya ya. Ya itulah sesuatu yang harus disempurnakan. Apanya? Imannya harus menjadi sempurna. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan. Ya. Oke. Dikatakan apa? Kita lanjut ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi di realitas di sekeliling kita itu ada pencobaan. Ya, ada pencobaan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke ya, saudara. Nah, Max nih ya. Jadi berbagai-bagai pencobaan. Jadi sekeliling kita tuh ada berbagai-bagai pencobaan. Nah, maksud semuanya itu adalah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga, nah saudara ingat ya 1 Korintus pasal 3 ya, ayat yang ke-14 kan. Dan kalau diuji, ya kalau dia tahan uji, dia mendapat upah. Ini loh saudara. Iman yang apa yang diuji? Ya imannya. Nah ini nih saya stop sebentar ya supaya bisa teman-teman hubungkan ya. Ingat ya 1 Korintus pasal 3 kan ayat 14. Kalau dia tahan uji, dia mendapat upah. Apanya yang tahan uji? Iman. Nah, nyambung ya. Imannya yang tahan uji. Gitu. Iman seperti apa yang tahan uji? Coba ada yang jawab nggak? Iman seperti apa yang bisa tahan uji? Tidak terbakar. Apa, Yanti? Yang tidak terbakar. Iman seperti apa yang tahan uji? Iman kan? Iman yang disempurnakan. Kok susah? Kan dari sana tadi. Coba ya. Enggak, ini untuk menjelaskan itu, teman-teman. Fokus lagi. Fokus lagi. Kan kalau apa yang dibangun itu tahan uji, ya kan? Kalau yang dibangun itu tahan uji, dia akan mendapat upah. Apa yang dibangun di sini? Ya iman. Nah, iman apa? Iman seperti apa yang tahan uji? Ya iman yang jadi sempurna. Ya. Itu saudara sistematikanya itu rapi loh. Saudara nanti saya sendiri di sini nggak buat ini. Lalu saudara kalau saudara buat nanti itu ya. Jadi pada saat hari Tuhan itu, maka apa katanya saudara? Setiap
apa yang dibangun oleh orang, apa yang dikerjakan oleh orang, perbuatan yang dilakukan oleh orang benar, itu akan diuji. Ya. Saya ulang ya. Pada saat hari Tuhan, maka setiap pekerjaan yang dibangun oleh orang, setiap perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh orang, setiap iman yang menjadi respon akan kebenaran oleh orang-orang benar, itu akan diuji. Gitu. Nah, yang tahan uji itu mendapat upah. Dan sekarang pertanyaannya, yang tahan uji itu yang seperti apa? Ya tentu saja iman yang telah menjadi sempurna. Itu yang tahan uji. Gitu. Nah, bagaimana, seperti apa, atau apa yang menjadi ukuran dari iman yang sudah menjadi sempurna, yang tahan uji itu, yang akan mendapat upah itu? Apa yang menjadi ukuran, tolak ukurnya? Ukurannya adalah iman yang disempurnakan melalui perbuatan-perbuatan baik, kan gitu. Jadi menarik kan, untuk apa kau berbuat baik? Sekarang saudara memiliki jawaban yang lebih alkitabiah. Saudara, untuk apa berbuat baik? Bukan rasa syukur sudah disembuhkan. Orang lain juga bersyukur. Tetapi perbuatan baik itu akan membuat iman saudara jadi sempurna. Gitu. Nah, iman yang sempurna itu kalau Tuhan datang dan diuji, maka dia akan tahan uji. Saudara bisa baca lagi juga itu di Yakobus pasal 1 kalau nggak salah ya. Yakobus pasal 1 ya. Ayat yang 3-4 tuh kalau nggak salah ya. Yang tahan uji itu dia akan menjadi utuh dan sempurna. Gitu. Ya, menjadi utuh dan sempurna. Ya, saudara, itu kaitannya secara langsung itu, saudara, ya. Kita kembali ke iman yang murni tadi ya. Jadi maksud semuanya itu adalah kemurnian imanmu. Jadi iman itu perlu dibuktikan kemurniannya. Supaya apa? Supaya nanti benar-benar tahan uji. Nah, saudara kalau lihat di sini ya, diuji kemurniannya dengan api. Nih, saudara ya, jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Saudara ingat kan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 itu kan? Ayatnya yang ke-12 kan? Entahkah itu dibangun di atas emas, perak, permata. Ya. Jadi memang kaitannya dengan iman. Itu luar biasa. Jadi saudara, di situ tidak disebut kata iman loh, di situ mengenai hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan, ya, pada saat hari Tuhan, maka setiap pekerjaan orang itu akan diuji. Dan pekerjaan yang apa katanya? Yang dibangun di atas satu dasar, yaitu Kristus. Itu artinya apa? Orang-orang benar. Orang-orang yang sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Tadi ada kalimat itu ya, kita ingat tadi ya. Dia katakan apa? Roh yang katanya apa? Memeteraikan kamu. Ya, memeteraikan kamu katanya. Gitu. Nah, luar biasa ini ya. Ya. Nah, ini kan muncul juga ini kan. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini persis sama. Ini hari Tuhan, hari Yesus Kristus. Ada kata hari Kristus, gitu ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini nanti yang kita bahas ini, teman-teman, bahwa kamu memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal, gitu ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Ini menarik. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Kristus yang di dalam mereka, yaitu apa? Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kelihatan ya bahwa pencobaan ini, ya, berbagai-bagai pencobaan ini
Itu Roh Kristus itu tahu, ya. Roh Kristus itu tahu, dan Roh Kristus itu telah bersaksi tentang penderitaan itu yang akan menimpa. Dan tahu nggak bahwa Roh yang sama juga yang berkata bahwa kemuliaan itu akan menjadi akibatnya, gitu. Karena penderitaan itu. Makanya yang menderita bersama Kristus pasti dimuliakan bersama dengan Kristus, kan? Coba saudara perhatikan, dia selalu konsisten. Nih. Roh yang sebelumnya bersaksi mengenai penderitaan, dia juga yang bersaksi mengenai kemuliaan itu. Ya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Teman-teman tahu nggak? Saya sengaja nih ya, baca sampai terakhir. Ini itu diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Itu yang diingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada sesuatu yang rahasia, itu yang disebut rahasia Allah loh. Yang tersembunyi di dalam Allah. Yang disembunyikan berabad-abad. Yang ingin diketahui malaikat. Yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Dinyatakan kepada orang-orang kecil seperti saya dan saudara yang benar-benar mau mengetahui kebenaran itu. Dan itu bicara mengenai apa sih? Ini bicara mengenai panggilan untuk menjadi sempurna. Ini mengenai panggilan. Kenapa saya bilang begitu? Itu ahli Taurat di dalam Matius pasal 5. Itu masuk dalam kerajaan surga. Saudara coba baca. Bahkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul, dan Yakub. Itu kan nggak kenal hukum Taurat. Ya, tahu nggak? Kan hukum Taurat setelah Musa itu. Berapa tahun itu? Ya, Yakub setelah itu, ya kan? Tapi dikatakan orang dari barat dan timur datang duduk bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Mereka masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau ini kalau rahasia yang dimaksud ini yang dibilang tersembunyi di dalam Allah, tersembunyi berabad-abad, yang dikatakan ingin diketahui oleh para malaikat, yang dikatakan diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Kalau ini bukan berkata mengenai haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga itu sempurna, apalagi gitu loh saudara. Ini pastilah mengenai hal-hal mengenai hak-hak kerajaan itu, yaitu di atas tahta, yaitu duduk di atas tahta. Kenapa Yesus berkata, barang siapa menang akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku. Gitu. Nah, saudara mendapat kasih karunia itu. Makanya sekarang saudara dan saya itu kadang-kadang ini ngapain lagi gitu ya. Kadang-kadang seperti blank gitu. Ya. Kita kan sudah dimeterai dengan Kristus. Kita kan percaya sama Yesus. Pasti diselamatkan, pasti luput dari murka Allah gitu. Tapi tiba-tiba kita seperti tidak penuh, saudara. Tiba-tiba kita seperti ada sesuatu ruang yang kosong. Itu betul. Kenapa? Karena itu harus diisi dengan kesempurnaan itu. Itu harus diisi dengan itu. Nah, apanya? Iman saudara harus sempurna. Bagaimana cara imannya supaya sempurna? Caranya cuma satu. Yakobus 2 ayat 22 kan? Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, perbuatan seperti apa yang membuat saya dan saudara menjadi sempurna? Perbuatan-perbuatan yang satu hari nanti itu akan tahan uji, saudara. Ya, akan tahan uji. Nah, kita tadi sudah baca ya. Tinggalkan semua semua manusia lama, semua kehidupan yang lama, yang penuh dengan hawa nafsu dan kecemaran. Gitu. Jadi ketika kita melakukan ini, bukan berarti kalau saya lakukan ini dosa saya diampuni nggak ya? Kan diampuni kan pasti kan. Bukan itu masalahnya. Kalau itu kita lakukan, kita kerjakan, yaitu mengikuti pimpinan roh, bukan mengikuti keinginan daging, maka saudara menjadi sempurna di dalam iman. Dan iman yang sempurna itu yang membuat orang mencapai kesempurnaannya. Memiliki roh-roh yang menjadi sempurna. Itulah yang berhak atau diberi hak-hak kerajaan masuk ke dalam Yerusalem surga. Ya. Amin. Ya.